Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke topik bab 1 kelas 9, yaitu kehamilan dan fertilisasi. Masih ingat tidak tentang materi menstruasi kemarin? Menstruasi terjadi jika sel telur di dalam tuba falopi tidak dibuahi oleh sel sperma. Lah, kalau sel telur dibuahi oleh sel sperma, terus gimana? Jika sel sperma masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma akan bergerak menuju sel telur. Bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar. Inilah yang disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Setelah ovulasi, sel telur akan menuju tuba falopi. Di tuba falopi inilah, jika sel telur didatangi oleh sel sperma, maka akan terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma, sehingga terbentuk zigot. Zigot akan membelah menjadi 2, 4, dan seterusnya. Zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut dengan morula. Morula akan terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit atau blastula, yang kemudian akan menempel di endometrium yang terdapat di dinding rahim. Proses penempelan ini disebut dengan implantasi. Selanjutnya, blastula mengalami proses pembentukan rongga sehingga terbentuk 3 lapisan embrionik. Bentuk ini disebut gastrula. Selanjutnya, gastrula akan membentuk organ-organ tubuh dan mengalami diferensiasi, membentuk kulit, rambut, syaraf, dan lain-lain. Sel sperma bergerak menuju sel telur menggunakan flagela atau ekor yang bergetar memutar, seperti baling-baling, sehingga tubuhnya dapat terdorong ke depan di dalam cairan yang ada di tuba falopi. Bagaimana sel sperma dapat menemukan ovum? Karena sel telur menghasilkan senyawa kimia, yaitu hormon progesteron dan adanya sensor panas yang lebih tinggi daripada suhu tempat penyimpanan sperma sebelumnya. Sehingga sel sperma dapat dengan mudah menemukan di mana ovum berada. Dari jutaan sel sperma yang berlomba untuk mendapatkan sel telur, hanya 1 loh yang menang. Seperti jodoh ya, cuma 1 yang tepat. Dilarang mendua. Embrio yang tertanam di rahim mengakibatkan seorang wanita mengalami kehamilan. Perkembangan embrio selama kehamilan berlangsung selama 9 bulan 10 hari atau 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi 3 periode. Pada 3 bulan pertama atau trimester 1, kalian dapat melihat perkembangan embrionya seperti ini. Embrio berumur 5 minggu telah memiliki bakal tulang belakang, otak, dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Embrio berumur 9 minggu memiliki struktur yang lengkap dan dapat disebut janin. Janin melekat pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta dan terlindungi oleh amnion atau kantung ketuban. Otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari mulai terbentuk. Janin sudah bisa menggerakkan lengan, kaki, dan kepala. Pada akhir trimester, jenis kelamin sudah tampak dan terasa denyut jantung. Cairan amnion pada kantung ketuban memiliki fungsi untuk memberi ruang gerak. Amnion berwujud cair. Setiap zat cair akan memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya. Zat cair juga tidak dapat dimanfaatkan, tetapi dapat menekan ke segala arah. Cairan ketuban akan mengisi kantong ketuban lalu menekan kantong ke segala arah. Hal ini menyebabkan kantong ketuban mengembang dan akan menyebarkan tekanan ke segala arah sama besar saat terjadi benturan pada kandungan. Cairan ketuban juga tidak dapat dimanfaatkan. Artinya, ketika kantong ketuban tertekan, maka volume kantong ketuban tidak dapat mengecil. Hal inilah yang menjadikan cairan kantong ketuban dapat memberikan ruang gerak bagi janin selama berkembang.
Yang kedua, pelindung janin dari benturan. Setiap cairan memiliki kekentalan atau viskositas. Viskositas ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik antar molekul cairan. Viskositas akan memperkecil resiko akibat adanya gesekan pada benda dalam cairan. Yang ketiga, cadangan cairan dan nutrisi. Cairan ketuban mengandung air, karbohidrat, protein, asam amino, peptida, lipid, laktat, pirufat, elektrolit, enzim, dan hormon. Dalam cairan ketuban terdapat glutamin yang merupakan bahan penting dalam pembentukan materi genetik, DNA dan RNA. Zat-zat tersebut dapat diserap oleh tubuh janin melalui kulit dengan menggunakan mekanisme transport aktif maupun osmosis. Selanjutnya, cairan amnion dapat menjadi inkubator atau pengatur suhu. Nah, temperatur cairan ketuban ini biasanya sekitar 37,6 derajat Celcius. Temperatur ini lebih tinggi ya, 0,5 derajat sampai 1 derajat Celcius daripada temperatur tubuh ibunya. Selanjutnya, cairan amnion juga dapat membantu proses kelahiran dan bisa mendeteksi kelainan genetik pada bayi. Pada trimester kedua, pada umur 14 minggu, plasenta banyak menghasilkan progesteron untuk menjaga kehamilan. Selanjutnya, jari tangan dan kaki sudah terbentuk dan tumbuh kuku di bagian ujungnya. Memiliki alis dan bulu mata, permukaan kulit ditumbuhi rambut. Dan janin mulai dapat bergerak aktif. Pada akhir trimester kedua, mata janin sudah mulai membuka dan membentuk gigi. Pada trimester ketiga, sistem sirkulasi dan respirasi memungkinkan untuk bernafas di lingkungan luar. Janin sudah mampu mengatur suhu tubuh sendiri, tulang mulai mengeras dan otot mulai menebal. Bayi akan lahir dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dan massa 2-3 kg. Yeay, kamu punya adik baru. Siapa nih di sini yang punya adik kembar? Atau kamu sendiri merupakan anak kembar? Kok bisa sih? Ada dua macam kembar, yaitu kembar disigotik dan kembar monozigotik. Kembar disigotik terjadi apabila ada lebih dari satu sel telur, atau biasanya dua, yang dihasilkan dan dibuahi masing-masing oleh satu sel sperma. Pada umumnya sih, seorang perempuan mengeluarkan satu sel telur setiap bulannya. Namun, pada beberapa kasus, perempuan dapat mengeluarkan lebih dari satu telur dalam 1 bulan. Tiap zigot akan berkembang di kantong ketuban yang berbeda. Mereka memiliki plasenta dan tali pusar sendiri-sendiri. Biasanya tidak memiliki wajah yang persis, dan jenis kelaminnya dapat sama ataupun berbeda. Sedangkan kembar monozigotik berasal dari satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma. Zigot akan mengalami pembelahan yang membentuk 2 atau lebih embrio. Embrio berkembang dalam satu kantong ketuban dan satu plasenta. Biasanya memiliki wajah yang identik, jenis kelamin dapat sama atau berbeda. Ada kasus yang menghasilkan kembar siam, yaitu bayi kembar dilahirkan dalam keadaan bagian tubuh tertentu yang menyatu. Terjadi karena zigot mengalami pembelahan yang tidak sempurna. Selesai materi kali ini, coba tuliskan apa saja hal baru yang kamu dapat dari menyimak video ini. Sekarang sudah paham kan bagaimana kamu ada di dunia ini? Selalu hormati orang tuamu ya yang telah melahirkan kamu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.